Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. You didn't have to cut me off. I can never know we were nothing. Hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sado. Saya dari jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi PPKN. Di sini saya akan membahas materi tentang pembangunan maritim yang berkelanjutan. Indonesia negeri kepulauan dengan ribuan pulau, garis pantai yang luar biasa panjang, dan lautan yang menyimpan kehidupan pangan dan budaya. Laut adalah sumber penghidupan jutaan orang, namun lautan kita menghadapi tekanan besar, polusi, penangkapan berlebih, dan perubahan iklim. Pertanyaannya, bagaimana kita membangun sektor maritim yang tetap produktif tanpa menghabiskan sumber dayanya? Video ini akan menunjukkan tantangan, solusi, dan langkah nyata yang bisa kita lakukan bersama. Sektor maritim menyentuh banyak aspek, nelayan tradisional yang menggantungkan hidup pada hasil tangkapan, pelabuhan yang menjadi pintu perdagangan internasional, pariwisata pesisir yang menyokong ekonomi lokal, serta potensi energi terbarukan di laut lepas. Di Indonesia, laut menyumbang lapangan kerja, pangan, dan pendapatan devisa. Investasi pada sektor ini bukan sekedar pembangunan infrastruktur, melainkan investasi pada kehidupan jutaan orang. Laut adalah salah satu anugerah terbesar bagi kehidupan di bumi. Namun hari ini, lautan kita sedang menghadapi ancaman yang semakin serius. Setiap menit, satu truk sampah plastik masuk ke laut. Dan jika tidak ada perubahan dan pada tahun-tahun mendatang, jumlah ikan di laut lebih sedikit dibandingkan sampah, kita tidak lagi bisa diam. Kita harus bertindak. Pembangunan maritim berkelanjutan berarti mengelola laut, pesisir, dan sumber dayanya sedemikian rupa sehingga kebutuhan ekonomi saat ini terpenuhi tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang. Ini mencakup perikanan, pelabuhan, energi, pariwisata, pesisir, dan konservasi ekosistem. Mengapa penting? Karena ekonomi biru yang sehat berarti ketahanan pangan, lapangan kerja, dan kesejahteraan bagi komunitas pesisir. Yang pertama itu overfishing, ketika laju tangkapan melebihi kemampuan reproduksi ikan. Dampaknya ukuran rata-rata ikan menurun, pendapatan nelayan merosot. Yang kedua, pencemaran sampah plastik, limbah industri, dan tumpahan minyak mengganggu rantai makanan dan merusak habitat. Yang ketiga, hilangnya habitat pesisir mangrove ditebang, terumbu karang memutih akibat pemanasan laut dan polusi, padahal keduanya penting sebagai pembibitan ikan dan penahanan abrasi. Yang keempat, perubahan iklim, naiknya suhu laut dan permukaan air mengubah pola tangkapan dan membuat komunitas pesisir lebih rentan terhadap badai dan abrasi. Untuk mewujudkan pembangunan maritim berkelanjutan diperlukan yang pertama itu regulasi ketat tentang penangkapan ikan, yang kedua penegakan hukum terhadap illegal fishing, yang ketiga perencanaan ruang laut marine spatial planning, yang terakhir kerjasama regional dan internasional. Restorasi mangrove dan coral reef meningkatkan keberlanjutan stok ikan dan melindungi pantai. Praktik baik, pemetaan habitat, penanaman spesies lokal, dan monitoring jangka panjang manfaat habitat, pembibitan, penyerapan karbon, perlindungan garis pantai. Pelabuhan hijau menerapkan manajemen limbah, efisiensi energi, dan fasilitas pengolahan air limbah, penggunaan panel surya di dermaga dan layanan listrik
listrik darat untuk kapal mengurangi emisi. Gunakan kuota tangkap yang ditetapkan berdasarkan stok, zona larangan tangkap, dan alat tangkap selektif. Sistem pelaporan chat dan vessel monitoring sistem membantu transparansi dan penegakan. Kapal modern mengaplikasikan hull designing efisien, mesin hemat bahan bakar, dan teknologi hybrid elektrik untuk mengurangi emisi dan polusi. Offshore wind, tidal, dan wave energi punya potensi besar, tetapi mengembangkan harus memperhitungkan dampak ekologis dan komunitas pesisir. Drone, satelit, sensor, dan aplikasi komunitas memberikan data real-time untuk memantau kesehatan laut serta aktivitas ilegal. Citizen Science, ilmuwan warga membantu pengumpulan data lokal yang akurat. Kebijakan yang jelas, zonasi laut, penegakan hukum, fishing, insentif untuk praktik hijau bergabung dengan investasi sektor swasta dan partisipasi masyarakat menjadikan solusi lebih efektif. Model kolaborasi public-private partnership CO manajemen dengan komunitas lokal. Contoh, desa yang memulihkan mangrove melihat peningkatan tangkapan ikan dan turisme lokal. Pelabuhan yang menerapkan energi surya menurunkan biaya bahan bakar dan emisi. Bukti nyata ini menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin jika ada komitmen. Apa peran Anda? Kurangi plastik sekali pakai, dukung produk laut bersertifikat, ikut kegiatan bersih pantai, atau dukung kebijakan pro kelautan. Generasi muda bisa berkontribusi lewat inovasi, advokasi, dan kerja lapangan. Kesinambungan sumber daya dipakai dalam batas kemampuan regenerasi alami. Kehati-hatian, jika ada ketidakpastian ilmiah, kebijakan harus melindungi ekosistem. Pendekatan ekosistem, pengelolaan berdasarkan fungsi dan interaksi ekosistem, bukan sekedar spesies tunggal. Keadilan sosial dan partisipasi melibatkan masyarakat pesisir, nelayan kecil, perempuan, dan kelompok rentan dalam pengambilan keputusan. Keterpaduan kebijakan, sinkronisasi kebijakan sektor laut dan darat, ruang pantai dan laut dikelola bersama. Berbasis bukti dan adaptif, kebijakan berlandaskan data pemantauan dan selalu adaptif terhadap perubahan. Pilar pembangunan maritim berkelanjutan. Pembangunan maritim berkelanjutan berdiri pada 3 pilar utama, ditambah pilar keempat yang menjadi penguat. Yang pertama, lingkungan, konservasi habitat keanekaragaman hayati, kualitas air, kemampuan ekosistem untuk menyediakan jasa ekosistem, ekonomi, penciptaan nilai dan lapangan kerja melalui kegiatan maritim yang efisien dan tahan lama. Contoh, perikanan berkelanjutan, pariwisata beretika, energi terbaru lepas pantai, sosial kesejahteraan komunitas pesisir, akses terhadap sumber daya yang adil dan keamanan mata pencarian, tata kelola, aturan kebijakan, penegakan hukum, mekanisme pembiayaan, dan kerangka kelembagaan yang efektif. Manfaat pembangunan maritim berkelanjutan. Ikan dan sumber daya laut tetap tersedia, pendapatan masyarakat pesisir meningkat, ekosistem laut tetap sehat dan stabil, memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim seperti abrasi dan kenaikan permukaan di air laut. Pembangunan maritim berkelanjutan bukan hanya tentang memanfaatkan laut, tetapi juga menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan pendekatan ekonomi biru, penegakan hukum, teknologi ramah lingkungan, dan partisipasi masyarakat pesisir, sumber daya laut dapat memberikan manfaat jangka panjang tanpa merusak ekosistem. Laut adalah warisan kolektif, pilihan kecil kita berdampak besar.
Mari beraksi sekarang untuk memastikan lautan tetap produktif, sehat, dan mampu mendukung kehidupan generasi mendatang. Like, share, dan ikut bergerak.